menjaga benderanya. Kenapa? Karena dulu Rasulullah menjaga bendera ini. Ada beberapa di sini penjelasan yang semangat terus, yakin terus, karena setiap langkah akan ada pencapaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan sampai kepada tujuan jika kita tidak pernah putus asa di tengah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sini yang akan saya sampaikan adalah masing-masing dari kalian mempunyai bendera, ya. Diingat, tujuannya bendera ini adalah yang Ikhwan benderanya hitam, namanya itu Ar-Roya, ya. Kurang kompak, namanya yang bendera hitam apa? Bendera namanya Ar-Roya. Bendera itu namanya apa? Nah, ingat, namanya Ar-Roya dan Al-Liwa. Bagaimana setiap kelompok itu bisa menjaga benderanya? Kenapa? Karena dulu Rasulullah menjaga bendera ini sampai mengorbankan nyawa-nyawa sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini bagian dari upaya kita untuk membangun kepribadian muslim yang sejati. Jadi perlu bersama-sama kita semuanya ingat dan bangkitkan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu dalam hidupnya hampir-hampir tak pernah istirahat. Kenapa? Diisi dengan perjuangan demi perjuangan. Dan kalau kita berjuang, sekecil apapun perjuangan akan ada pencapaian. Menjadda wajad. Orang kompak menjadda wajad. Artinya siapapun saja yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Sebelum berjalan kita baca salawat dulu. Salatullah, salamullah, semuanya. Ala Tuha Rasulullah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibullah. Salam Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabarnya pagi hari ini? Segala sesuatunya harus diawali dengan yang lebih mantap dan lebih semangat. Ini masih lemas, masih belum konsentrasi. Sekarang Ustadz akan melombakan kesemangatan dari ikhwan dan akhwat terlebih dahulu. Yang ikhwan jangan sampai kalah sama akhwat. Ikhwan, apa kabarnya pagi hari ini? Akhwat, apa kabarnya pagi hari ini?
Ternyata Ikhwan masih kalah. Apa kabarnya pagi hari ini? Ternyata Ikhwan masih kalah. Apa kabarnya pagi hari ini? Ikhwan juga masih kalah. Apa kabarnya pagi hari ini? Ikhwan juga masih kalah ternyata. Apa kabarnya pagi hari ini? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Di pos pertama ini adalah gamenya puzzle. Nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya, membuat puzzle. Siapa yang sudah selesai kesini dan menyanyikan yelnya. Kalau yelnya belum bagus, maka tidak boleh jalan. Katakan Bismillahirrahmanirrahim. Dari tempat masing-masing. Di sana.
langit berwarna merah, saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan takbir. Saat langit berwarna merah, saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan takbir. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu, kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi membantaimu, Adik kami mana caranya, mana di mana tempat rela kami ada di hutan selesai. Siti Fatima oke, Siti Fatima oke, Siti Fatima oke paling oke. Untuk konsepnya yaitu pos tanya jawab. Nah, sudah tokohnya siapa di sini? Pertanyaan pertama yaitu sebutkan, lafalkan doa keselamatan dan akhir hadiah sama-sama. 1, 2, 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siap. Pos tanya jawab ini, jadi kita, kalau anak-anak datang ke sini, kita mereka pertama kali yang mereka lakukan adalah kenalan, habis itu menyanyikan yel mereka, habis itu kita mereka mengambil salah satu pertanyaan yang ada di sini. Jadi kita nggak ini mereka dengan jawab pertanyaan apa, tapi mereka ngambilnya di sini. Jadi kita tahu pertanyaan apa dipilih oleh mereka begitu. Tujuannya yang pertama untuk melatih IQ mereka, untuk melatih, untuk mendidik dan untuk mengingatkan mereka apa yang selama ini diajar di DM itu jadi nggak ya. Jadi apabila diadakannya tanya jawab seperti ini, mereka akan lebih giat lagi untuk belajar. Hai, kita ada di Srengseng. Tunggal kami santriwati atau ikhlas apabila kami kalah tidak masalah. Di sini kami bukanlah cari musuh. Di sini kami hanya silaturahmi. bangkitlah mujahid, bangkitlah, rapatkan barisan, rapatkan, ayunkanlah langkah Dari laba-laba. Cara mainnya gimana? Tuh, jadi ada orang dimasukin, dan orang nggak boleh kena. Masukin keluar sini nih. Keluar jadi lewat sini, ntar ada yang nyambut juga dari luar. Udah, itu aja selesai. takkan pernah usai pertarungan bila ajalkan menjelang, hendakan rasa takut dan gentar, walau raga kamar dan nyawa, karena Allah telah janjikan surga untuk
Punya Yayel kali ya? Ya. Silakan. 2, 3. Harus lomba dengan kami yang menang. Misalnya kami yang menang, pasti kami akan rasa. Menang kalah sudah biasa. Itulah namanya lomba. Siapa yang tahu pasti doakan kami di sini. Ini Gini pos 11. Permain gimana? Permainnya ada anggotanya, ntar salah 3 tutup matanya, dan sisanya itu ntar yang ngarahin, yang tinggalan dari luar, entah ke kanan atau ke kiri, kah, lompat kah, itu yang yang ditutup matanya itu yang lewat tangannya. Pelajaran yang bisa diambil dari game ini apa? Pelajaran yang diambil ini adalah kekompakan. Apabila yang ditutup matanya dan yang itu nggak kompak, otomatis nggak akan sampai tujuan. Takkan pernah usai pertarungan. Ajarkan menjerah, hentikan rasa takut dan Game memindahkan bola. Permainannya gimana? Sebenarnya permainan ini agak salah menjadi aturan. Sebenarnya pipa itu nggak perlu disambung, tapi karena udah jalannya seperti itu ya, yang penting acaranya lancar aja gitu. Pelajaran yang bisa diambil dari permainan ini? Ya, pertama kerjasama, terus harus keduanya harus jeli bahwa bola itu pasti jatuh. Wawancara. Biar kita harus ya secara ini nggak boleh buru-buru, harus pelan-pelan, yang penting acaranya lancar. 1, 1, wadah paling oke. 2, 2, wadah paling cerdas. 3, 3, wadah pasti bisa. 1, 2, 3, wadah pasti juara. Awas jatuh itu. Bawain terus, bawain terus. Bawain, bawain. Jangan tinggal. Belakang jangan dibalik lagi. Bawa, Ini game apa mas namanya? Spons. Kenapa spons? Karena awalnya dari spons, lalu ke gelas, sampai akhirnya botol. Proses permainannya gimana? Ya. Proses permainannya? Dari spons kita alihkan ke gelas, dari gelas terus ke depan sampai akhirnya ke botol. Pelajaran yang bisa diambil dari permainan ini? Yang pertama adalah kekompakan, kemudian yang kedua adalah kejelian, karena mengarahkan air itu dari gelas ke gelas yang lain sampai ke botol itu perlu kejelian.
Ini pos militer, pos 10. Permainannya gimana? Permainnya jadi anak itu suruh merayap, mengikuti alur yang sudah ditentukan, yang sudah dibuat. Pelajarannya yang mau disampaikan ke anak-anak apa ini? Yang pertama adalah kekompakan anak-anak. Terus yang kedua yang pasti adalah semangat. Yang ketiga untuk menghibur anak-anak. Ada hikmah yang bisa diambil dari pelajaran ini, Hikmah mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya untuk lebih semangat lagi dalam belajar, karena ya permainan ini butuh kesemangatan dan kekompakan. Main itu satu-satu, ngerayap, jangan merangkak. Terus kalau bilang apa, waktunya lebih cepat, kan nilai kalian lebih tinggi biar bisa ngalahin yang lain. Nah sekarang mulai satu-satu, ntar kalau itu udah udah baru dilanjutin ya. Aku rindu kepadamu majlisku. Kau siapa yang cinta kepada majlismu? Kau siapa yang cinta kepada majlismu? Tinggalkan larangan dan jangan pernikahannya. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wafir lana mama doya wasi'al karomin. Perhatikan, ada beberapa di sini penjelasan yang harus kalian ketahui bahwasannya ini pos militer. Kalian harus melewati pos ini dengan merangkak. Di sini ya konsentrasi, di sini dibutuhkan kecepatan kalian. Bila kalian lebih cepat dalam menyelesaikan misi ini, ya kalian akan dapat poin yang lebih baik lagi. Jangan sampai Terus yang itu 2 orang katanya ditutup, 2 orang lagi ngalahin. Yang ada ditutup yang ada 2 orang ditutup ya. Yang ditutup mana? Ini game apa namanya? Ini namanya game Ciputa dan Situli. Jadi permainannya gimana? Permainannya itu ya sebetulnya tim ini meraih kekompakan ya, yang 2 itu menjadi Ciputa dan ditutup matanya. Kemudian ada yang mengarahkan dari teman-temannya itu untuk melewati medan-medan yang sudah disediakan oleh panitia. Pelajaran yang bisa diambil dari permainan ini? Pelajaran yang bisa diambil dari permainan ini adalah untuk meraih kekompakan, untuk menciptakan kekompakan dan keselesaian dalam satu tim untuk memperoleh kualitas yang bagus. Hikmahnya ini adalah untuk Ciputa ini, karena kita hidup di dunia ini adalah perlu bimbingan ya. Diibaratkan kita itu adalah seorang yang buta, jadi perlu bimbingan, dan bimbingan dalam agama kita yaitu Islam itu adalah Al-Quran. Jadi orang kalau tanpa Al-Quran itu akan berbelok-belok, nggak ada yang mengarahkan. Jadi intinya hikmahnya di sini adalah
Si buta itu diibaratkan kita, dan yang mengarahkan yang si tuli itu adalah ibaratnya Al-Quran itu yang mengarahkan kita ke jalan yang lurus, yang benar, yang sudah disediakan oleh Sang Kholik. Pos memindahkan botol. Berapa menit? 4. Permainannya gimana? Jadi setiap peserta itu harus bisa mengangkat botol dan diarahkan ke ke tempat yang lain, dipindahin gitu. Intinya memindahkan botol itu ke tempat yang sudah disediakan. Sampai bisa atau sampai waktunya habis? Waktu itu kami beri 5 menit itu paling lama ya. Misalnya 5 menit itu nggak bisa, nilainya 2. Jadi gitu. Kalau sempurna poinnya? Poinnya 100. Jadi 1 menit 100 gitu. Jadi penilaian tergantung waktunya juga. Gitu. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari permainan ini? Pelajarannya yaitu kekompakan yang pertama, yang kedua juga feeling, itu intinya. Gitu. Ini game pralon, jadi ini anak-anak kita suruh untuk ngisi air, ada pralon yang kita lubangin, dalamnya ada bola. Kalau bola itu keluar dengan banyaknya air itu penuh, ya itu pemenangnya. Kalau seandainya nggak bisa, ya sudah, dia tidak dinilai gitu. Jadi pelajaran yang ingin disampaikan ke anak-anak apa ini? Ini lebih ke kecerdasan kognitif, jadi kecerdasan gerak, bagaimana dia bermotivasi untuk kreatif, kemudian bergerak aktif, dan yang paling utama adalah kekompakan tim. Jadi bagaimana tim itu ada 5-11 orang, jadi masing-masing punya tugas, ada yang ngisi air dengan pakai gayung, ada yang nutup lubang, masing-masing punya peran. Satu orang yang kurang maka tidak akan berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Udah main apa aja? Semua? Apa yang paling seru?
Paralon, gimana serunya? Main air. Ini kelompok apa? Umar binatang. Udah main semuanya? Udah. Apa yang paling seru? Paling seru ini dari koran. Kenapa? Terus. Gamenya apa yang paling seru? Apa? Gimana? Apa yang Udah semuanya udah. apa yang paling seru? Nggak ada. Nggak enak. In a time of darkness and greed, it is your light that we came to teach us how to live. Muhammad, ya Rasulullah, you were so caring and kind. You saw us full of light. You are the best of mankind. Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. From luxury you turned away, and all night you would pray, truthful in every word you say. Muhammad, ya Rasulullah, your face was brighter than the sun. Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. I'll try to follow your way and do my best to live my life as you taught me. I pray to be close to you on that day and see you smile when you see me. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama orang yang beriman
beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkah. Yang kedua orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat menjaga kemaluannya. Yang kelima orang yang memelihara amanah. Yang keenam orang penugih janjinya. Yang ketujuh orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap sholatnya. Dan mereka adalah orang yang dirindu surga. Surga Firdaus, tempat kembali mereka. Kalau kau suka bisa semuanya. Kalau kau suka di semuanya. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati semuanya. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yang nanti namanya dipanggil langsung maju ke depan, akan diberikan oleh-oleh. Ya, langsung Ustaz di depan sini. Ini juara satu hafalan di tengah, juara satu hafalan di tengah. Yang juara satu hafalan tadi siapa? Sri Muji Rahayu, Muji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Ini adalah santri-santri Iqra yang berprestasi. Yang juara satu siapa? Nah, dibaca. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai masuk kubur. Coba ini bagi khusus santri Darul Muwahhid. Kenapa ditulis tuntutlah ilmu sampai dari ayunan sampai ke kubur? Maksudnya ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kenapa ditulis seperti itu? Karena kebiasaan santri yang masuk Darul Muwahhid itu ketika udah gede udah nggak ngaji. Terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan buat yang juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah dihitung dengan sudah diperoleh oleh kelompok Habib Hasan. Perwakilan aja, perwakilan ketuanya. Ayo, nanti Ustadz Komar mendatangin. Juara 2 dengan nilai 775 diperoleh oleh kelompok Ummu Habibah. Ya, silakan. Ya. Juara pertama dengan nilai 790 diperoleh oleh kelompok. Setelah pesan-pesan berikut ini diperoleh oleh kelompok Az-Zahra. Silakan Ustaz Komar. Dan sekarang adalah yang ditunggu-tunggu. Pemenang lomba atau rehlah volume silaturahim Majelis Taklim PPA dan Milad Darul Muwahhid ke-10 pada hari ini adalah juara 1 dengan nilai 885.000 diperoleh oleh kelompok Umar bin Khattab. Seluruh kelompoknya maju ke depan. Seluruh kelompoknya maju ke depan. Umar bin Khattab mana? Umar bin Khattab. Hah? Ya, maju ke depan. Umar bin Khattab. Maju ke depan.
Juara 3. Yang rapi, Ustaz. Mundur lagi, Ustaz. Ya. Juara 2 dengan nilai 905.000 diperoleh oleh kelompok Usman bin Affan. Mepet. Juara 1 dengan perolehan nilai 939.000 diperoleh oleh kelompok. Apa kabarnya siang hari ini? Diperoleh oleh kelompok. Setelah pesan-pesan dulu. Juara 1 dengan nilai 939.000 diperoleh oleh kelompok Az-Zahra. Silakan maju ke depan. Ini membuktikan ternyata yang menang juga akhwat. Khusus untuk pemberian hadiah ini kami mohon kesian untuk Bapak Haji Yahya untuk memberikan hadiah. Juara 1 ya. Sama ini juara 1. Oh, juara 1 juga. Ya. Waduh. Langsung. Ya. lagi, Pak. Semoga istiqomah ya. Belum nyala. Makin bagus ya. Ya, istiqomah makin bagus. Ya. Ini terima siapa ketuanya? Nah, wakilnya. Satu lagi terima nih, Pak. Satu lagi anggota. Ya. Satu lagi, Pak, mahkotanya, Pak. Mahkota ini aja. Wah. Juara kedua Usman bin Affan, khalifah keberapa? Ketiga, sebelumnya Ali. Ini siapa ketuanya? Hafalannya diperbaiki ya. Jangan kalah tuh, ta'aruf taswib bagus. Wakilnya siapa wakilnya? Siapa namanya? Reza. Anggotanya? Ya. Mahkotanya buat yang paling kecil. Wah, nggak masuk. Kepalanya mesti 2. Nah. Juara ketiga kelompok apa ini? Umar. Wah, subhanallah. Khalifah keberapa Umar bin Khattab? Kedua setelah Abu Bakar. Ya, silakan, mana ketuanya? Tangannya jangan tolak pinggang ke bawah. Ya. Wakilnya siapa? Anggotanya. Mahkota yang kepalanya cukup gede siapa? Sini. Kepala kamu cukup gede sini. Nah. Hafalannya ya, hafalan Qurannya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Az-Zahra ingin mengikuti lomba di sini, hilangkan rasa sedih dan duka. Mari kita bergembira, kita semua berbahagia. Semoga kita juara. Amin. Baik, senang karena ini lagi bagi tepuk tangan, karena kita lagi bagi hadiah semuanya. Ini tamparan besar bagi kelompok Darul Wahid. Wah, ustaz-ustaz yang bertanggung jawab. Tahun depan kita bisa berkompetisi lebih banyak lagi dan hadiah yang lebih besar lagi. Baik, silakan kembali ke tempat. Kita tutup dengan hamdalah, dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Mohon ustaz-ustaznya di depan, ustazannya di depan, kita akan bersalaman semuanya. Cepat ustaz. وترميك في غربة ومرارة والمد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق
تقدر تتوب وتشكي الروح، ومين بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي من الجروح. مد ايديك تلقى دايما حواليك، هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. قول يا الله ده عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق. قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي